Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel saya Aal Budiman. Sekian lama saya tidak membuat video. Kali ini saya akan bikin video tentang tutorial potong rambut. Namun sebelumnya kita tanya sama masnya dulu. Dengan mas siapa mas? Khairul Anam. Mas Khairul Anam. Biasanya mas Khairul Anam biasanya potong bagaimana mas? Modelnya seperti apa biasanya? Kalau bilang sama tukang potong itu biasanya seperti apa mas? Bilangnya misalnya, contoh Undercut gitu. undercut gitu aja. Oke, ternyata Mas Khairul Anam potongnya undercut gitu aja teman-teman. Namun sebelum video ini kita lanjut, bolehlah kita bantu dulu untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan sebelum kita potong rambutnya, sebaiknya kita harus analisa dulu di bagian rambut Mas Anam supaya Mas Khairul Anam supaya kita tidak salah dalam tahap pemotongan dan mencari model apa yang bakal cocok untuk di kepalanya Mas Khairul Anam. Oke, sekarang kita cek dulu kondisi rambutnya. Oke, sip. Dan untuk rambut Mas Khairul Anam ini kalau kita lihat teman-teman, ini rambut dia ini teksturnya itu dia punya rambut ikal ya, ikal dan kering. Kalau kita lihat, nah, ini dia seperti itu. Ikutin ini mas, ikutin ini. Maksudnya bukan orang yang ikut kameranya supaya ini tetap di tengah, oke? Supaya teman-teman yang menonton juga jelas. Nah, di bagian rambut dia ini ternyata rambutnya ikal dan kering teman-teman ya. Dan untuk bagian samping dia tidak ada yang tulang benjol atau peyang. Kalau peyang pasti ada ya teman-teman. Dan di bagian belakang juga rambutnya nggak terlalu tebal juga. Dan jidatnya juga kurang lebih ngebentuk M teman-teman, sudah berkurang di bagian jidatnya. Kemungkinan besar saya akan potong rambut dia ini kalau bagian sampingnya tuh yaitu taper fade saja, punya Mas Anam, Khairul Anam. Taper fade untuk bagian samping, dan untuk bagian depan atau atas nanti kita lihat akan di styling seperti apa rambut Mas Khairul Anam. Oke, cekidot. Pertama-tama teman-teman jangan lupa kita pakai neck paper. Neck paper ini fungsinya supaya rambut tidak kena masuk ke badan dan keepnya juga tidak bergantian dengan keringat orang teman-teman. Maka dari itu sekarang ada tisu leher, kalian jangan jangan pelit-pelit untuk tisu lehernya, karena ini adalah bagian dari kualitas barbershop. Ini kalau di zaman dulu tidak ada, sebelum ada tisu ini zaman dulu, jadi orang tuh aku pernah merasakan potong rambut di zaman dulu ininya bergantian dan keringat orang itu gonta-ganti, baunya tidak sedap. Maka dari itu sekarang ada tisu supaya apa? Supaya orang jika berkeringat tidak nempel di bagian ininya, di bagian perekatnya ini. Nah, maka dari itu sterilnya barbershop yaitu pakai neck paper. Kalau tidak pakai ini berarti nggak steril dan keringat orang bisa berpindah kemana-mana. Oke, jangan lupa pakai itu. Jangan lupa pertama-tama itu kita semprot dulu teman-teman. Semprotan ini atau ngebasahin rambut itu teman-teman bukan sekedar ngebasahin rambut, tetapi ada fungsinya. Fungsinya yang pertama itu supaya rambut itu mudah dalam penarikannya. Yang kedua supaya rambut itu tidak terbang kemana-mana teman-teman. Maka dari itu semprot dengan air supaya maksimal, agar rambut tidak terbang kemana-mana dan penarikannya juga maksimal. Pertama-tama untuk ngeparting teman-teman, kalian bisa arahkan ke depan semua rambutnya atau ke belakang. Itu relatif teman-teman. Banyak metodenya, banyak caranya. Kalau mau dibuat ke belakang, kalian fokuskan pada titik ujung sisir. Ambil ujung pertumbuhan rambut, lalu tahan dengan tangan kiri, lalu dipisah, baru selesai. Nah, jika ke depan rambutnya sama teman-teman, diambil dari belakang, diambil dari rambut belakang, tetap pada ujung sisir,
ditekan, lalu dijalankan, baru dipisah. Sama teman-teman. Jadi nggak ada bedanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke? Partingnya. Namun kalau saya teman-teman, saya memakai metode manapun, saya tetap pilih satu persatu. Seret. Ini misalnya. Kita kunci dulu. Kuncian pertama. Yang kedua dan ketiga, ini tetap. Kita kunci lagi menggunakan jepitan. Kita cari lagi. Kita selaraskan lagi untuk lebih maksimalnya. Gitu teman-teman. Jadi penarikan rambut itu ketika kita basahin rambut, maka penarikan akan lebih maksimal. Oke? Kenapa? Kalau cuman pakai metode yang awal, ini masih banyak nih yang gelembung di sini. Yang gelembung. Makanya tetap dicari lagi untuk rambut-rambut yang seperti ini. Karena ini beda tipe rambutnya. Tipe rambut yang sangat tebal dan agak ngembang, bukan ngejigrak ya. Ngejigrak beda lagi teman-teman. Oke. Dan selanjutnya teman-teman, untuk pemotongan bagian samping ya. Untuk pemotongan bagian samping, saya mulai dengan overcomb. Jadi tidak diambil dengan tangan. Saya mulai dengan overcomb untuk mengambil bagian samping-sampingnya. Karena kalau diambil dengan jepitan tangan, rambut ini masih pendek. Menurut saya itu menghabiskan waktu karena terlalu lama. Saya ambil dengan overcomb bagian ujungnya dengan tuas di open. Lakukan dengan maksimal secara samping dan belakang, kanan kiri tetap sama. Ini lakukan perlahan ya teman-teman. Kalau untuk hasil yang maksimal, teman-teman lakukan perlahan saja. Tidak usah terburu-buru. Itu sudah cukup. Selanjutnya, setelah semua dilakukan, kanan kirinya kita pakai guard nomor 4. Ini guard nomor 4 teman-teman. Kita pakai guard nomor 4 teman-teman. Dengan tuas ditutup atau close. Ini tuas ditutup ya teman-teman, untuk menghasilkan potongan rambut taper head. Karena kebutuhannya untuk bagian samping ini, untuk bagian tulang kepala di sini, kita butuhnya tidak terlalu tipis teman-teman. Maka dari itu saya menggunakan guard nomor 4. Ini kanan kiri sama ya teman-teman. Kanan kiri harus disamakan tingginya. Dan selanjutnya pakai guard nomor 2, turun 2 langkah dari guard nomor 4. Jadi turun 2 langkah, harusnya 3. Tapi kita turun 2 langkah dari 4, 3 turun ke guard nomor 2. Ini guard nomor 2, teman-teman. Dengan tuas di open. Guard nomor 2 kita gunakan untuk menyamakan ke guard nomor 4. Karena guard nomor 4 tadi tuasnya di close. Sekarang kita pakai nomor 2 dengan tuas di open, teman-teman.
Lakukan secara maksimal. Untuk kanan kirinya harus sama dulu. Oke. Setelah selesai teman-teman, setelah semuanya selesai ini, selanjutnya setelah guard nomor 2, ini lanjut lagi ke guard nomor 1,5. Kita pakai di sini teknik CHO. Artinya teknik close half open. Jadi kita mainkan di sini teman-teman. Mainkan tuasnya di sini untuk menggunakan guard 1,5 dengan teknik CHO. Lakukan secara merata dan benar-benar maksimal. Oke, ini guard 1,5. Kita di sini pakai teknik CHO. Jadi guard yang terpakai tadi teman-teman, mulai dari guard nomor 4 atau sepatu nomor 4, setelah itu turun 2 langkah, lanjut ke sepatu nomor 2. Setelah itu turun lagi 1 langkah ke 1,5 atau turun setengah langkah, turun jadi 1,5 teman-teman. Oke. Selanjutnya kita ke trimmer. Kita buat dulu bagian outline-nya. Kita pastikan dulu. Kita garis. Kita bikin dulu garis outline-nya di bagian kanan dan kiri. Kenapa harus buat ini dulu teman-teman? Supaya menentukan tinggi rendahnya kanan dan kiri itu sama. Makanya buat dulu outline guideline bagian ini, bagian outline-nya di bagian depan untuk menentukan kanan kirinya itu sama teman-teman. Oke. Setelah itu kita lanjut siapkan clipper. Yang pertama clipper kita siapkan, yang kedua sepatu nomor 1,5 kita siapkan, dan brush kita siapkan. Oke, agak miring mas, kita lanjut ya videonya. Kita lanjut, kita hajar mulai dari bawah sampai di bawahnya garis telinga. Kita hajar segini saja, jangan terlalu banyak. Baru kita mainkan ini. Mainkan teknik gradasinya dengan setengah dan tanpa sepatu, mainkan. Di sini sudah nampak teman-teman. Oke? Sudah nampak kan? Sudah agak bagus kan? Lumayan lah. Lanjut lagi ke bagian kanan. Selanjutnya di bagian kiri juga kita lakukan dengan yang sama teman-teman. Jadi kita itu tidak perlu banyak motong-motong, yang penting bagus.
Oke? Oke? Nah, untuk bagian samping kanan dan kiri kurang lebih seperti ini, dan di situ sudah mulai kelihatan gradasi, teman-teman. Nah, kita lanjut di bagian belakang nih. Di bagian belakang kita lakukan dengan yang sama. Walaupun lehernya hitam, aja. Kita sikat bagian belakang, teman-teman. Ambil dari paling titik terbawah. Boleh teman-teman menggunakan teknik seperti ini ataupun dengan teknik begini, itu sama aja. Karena nanti finishingnya bagian bawah ini bakal kita razor, teman-teman. Kita mainkan dengan teknik yang seperti barusan. Kita jadikan dulu, teman-teman. Jangan mikir ke yang lain dulu. Yang penting ini selesaikan dulu. Kita selesaikan. Kita selesaikan dulu ini dulu. Setelah kita selesaikan, teman-teman, oke, kita stop dulu di sini. Yang penting step ini kita sudah diselesaikan. Udah dulu. Setelah itu kita lanjut ke guard nomor 1, teman-teman, dengan tuas di open. Lanjut secara diagonal. Artinya bagian sini juga dihajar juga, teman-teman. Ini nomor 1 nih. Lakukan secara diagonal, teman-teman. Jadi semuanya sama antara samping, kanan, belakang, dan kiri. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke guard nomor 1,5, teman-teman, untuk ngeblending bagian yang nomor 1 tadi, teman-teman. Dan ini nggak harus dipakai ya, teman-teman, setelah yang tadi, karena tadi nomor 1,5 itu sudah selesai. Cuman ini mencari celah yang dimana yang masih ada rambut yang belum menyatu, teman-teman. Karena setiap tulang kepala manusia itu berbeda-beda, teman-teman. Kalau tidak perlu di blending lagi, ya sebaiknya tidak usah, teman-teman. Agak numpuk, Mas ya. Tahan dulu. Sip. Oke. Oke, pindah ke sebelah kanan. Nah, ini untuk ngeblending aja, teman-teman. Bagian yang belum nyambung antara nomor 1 tadi dengan nomor 1,5. Oke. Oke, kita lanjut dengan overcomb.
Overcomb ini fungsinya teman-teman untuk mencukur rambut yang lebih-lebih teman-teman. Kalau tidak ada lebihnya, sebaiknya tidak usah di overcomb teman-teman. Kebetulan di rambut Mas Khairul Anam ini lebihnya pun tidak banyak teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini kita blending teman-teman. Nah, ini sebenarnya teman-teman, ini agak sedikit petal kalau dilihat dari potongannya. Tapi nggak apa-apa, nanti ini akan hilang setelah di sini sudah tegas. Bukan hilang ya, jadi identiknya nanti di bagian tegasnya teman-teman. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Dan selanjutnya teman-teman, kita buat outline-nya supaya lebih tegas lagi. Kita pertegas bagian outline-nya dengan cara kita set up bagian samping, bagian outline kita set up teman-teman supaya lebih tegas lagi. Ini kalau sudah lebih tegas lagi, maka nanti jadinya akan lebih bagus lagi teman-teman. Gradasinya akan lebih tegas lagi. Jadi paling enak cukur rambut yang tema bagian sampingnya tuh taper fade, antara taper fade, tendu taper dan yang lain teman-teman. Bagian taper yang di sininya tegas, sampingnya cukup tipis. Karena iramanya di sini teman-teman. Ibarat musik itu kan ada iramanya. Iramanya taper fade itu di bagian lingkaran di sela-sela telinga itu. Ini adalah iramanya. Bukan hanya pakai trimmer, kalau mau lebih tegas lagi teman-teman, kita pakai razor. Pasti di sini sangat tegas karena nggak pakai razor. Dan jika teman-teman menggunakan teknik ini, lalu di bagian razornya ini masih ada bekas terbuat deadline, maka dimuluskan lagi atau dibanding lagi dengan trim.
Itu sangat mudah kalau bagian sini. Audio. Oke, setelah selesai bagian samping, kita lanjut bagian atas ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut di bagian atas, kurang lebih seperti ini bagian sampingnya. Amit mas ya. Biar nanti saya zoom di kamera. Kurang lebih seperti ini bagian sampingnya teman-teman ya. Nah, kita lanjut bagian atas. Kita semprot dulu supaya penarikan tambah maksimal. Kita semprot terlebih dahulu dengan kencang. Nah. Dan di bagian atas saya tidak banyak mengambil teman-teman. Tentunya karena ini akan saya buat ke samping saja. Seperti ini mungkin ya. Kita lanjut bagian atas. Kita ambil, kita arahkan ke kanan terlebih dahulu. Kita ambil dulu setelah yang di partingan tadi. Sesuai partingan potong tadi kita ambil. Kita ambil sedikit bagian depan. Kita cek rambutnya. Kita potong secara bang atau bangka supaya lurus teman-teman. Bukan seperti point cut atau di point cut, tapi secara blang. Bagian atas. Kita hanya mengambil bagian samping, bagian ujung saja teman-teman. Karena rambutnya juga tidak terlalu panjang teman-teman. Nah. Setelah selesai diambil dari depan sampai belakang, setelah sama ya, boleh lanjut lagi ke bagian kiri sini mas. Kita lanjut bagian samping. Ini lebihnya. Kita luruskan saja teman. Itu untuk bagian samping kanan. Oke, kita selesai dulu bagian kanan. Sekarang kita lanjut ke bagian kiri. Kita lanjut bagian kiri. Ini bekas garis teman-teman ya, tapi di sini saya tidak akan memberinya garis. Oke, kita selesai bagian kiri. Sekarang oke, setelah lanjut karena bagian atas itu tidak perlu banyak-banyak memotong, teman-teman ya. Kita lanjut sekarang ke tahap styling. Namun tahap styling ini rambutnya akan saya basahin terlebih dahulu. Cara styling untuk rambut ke samping.
seandainya atau kita akan styling ke samping kanan atau ke samping kiri. Kita kumpulkan dulu ke kiri semuanya. Kita kumpulkan terlebih dahulu, baru kita berada di posisi sebelah kiri. Amin mas, agak sini. Dan kita hair dryer dari kiri ke arah kanan. Sebaliknya kalau di styling ke kiri, kita berada di sebelah kanan. Itu adalah cara styling rambut. Gunakan teman-teman ini angin yang hangat, gunakan perlahan supaya benar-benar lurus agar tidak ada lagi rambut yang gelembung atau tebal. Gunakan dulu stepnya, ikuti dulu prosedurnya, prosedur step by stepnya supaya nanti jadinya maksimal. Karena nanti akan ketahuan mana rambut yang tebal. Oke, setelah itu bagian ini jangan lupa gunakan angin hangat dulu teman-teman ya. Oke, setelah kering teman-teman, setelah kering biarkan dulu. Setelah kering kita lanjut ke tahap blending. Stop. Oke. Setelah tadi di hair dryer menggunakan angin yang hangat, di sini kita kelihatan teman-teman, mana yang gelembung, mana yang tipis. Nah di bagian sini ini yang gelembung nih. Nah kita ambil saja bagian ini sedikit. Nah sekali saja, nggak usah terlalu banyak. Namanya juga gunting penipis, artinya menipiskan bagian yang tebal, bukan ditipiskan semua. Kalau finishingnya digunakan dengan gunting penipis tapi digunakan semua, nggak selesai-selesai teman-teman. Karena semuanya akan dikerjakan, contoh bagian sini yang tipis, tapi kalian kerjakan semuanya, tetap nanti di styling tetap bagian sini tebal lagi gitu. Jadi ambil di bagian yang tipis saja. Gitu teman-teman. Oke. Ini kurang lebih hasilnya dengan gunting penipis ini, hasilnya kurang lebih kalau untuk ujungnya itu sama dengan kita menggunakan gunting dengan teknik point cut untuk ujungnya ya. Kurang lebih begitu. Oke, stop dulu. Oke, tahap finishing. Saya menggunakan styling pomade dengan tekstur water base. Saya pakai water base. Fungsinya apa? Saya hanya ingin menghilangkan rambut-rambut yang tumbuh ini. Jadi nggak banyak teman-teman. Memakai produk pomade itu jangan sampai, kalau bisa jangan sampai rambut dalam keadaan basah, itu yang pertama. Yang kedua, memakai pomade itu hanya di bagian rambutnya saja, tidak untuk di kulit kepala. Karena pomade untuk rambut, bukan untuk kulit kepala. Kenapa? Pomade kalau kena kulit kepala, jika kalian tidak bisa
tidak tahu caranya keramas, karena pomade itu setelah dipakai kita harus hilangkan. Nah, jika di kulit kepala tidak hilang teman-teman, maka dia itu akan menghambat pertumbuhan rambut, itu yang pertama. Yang kedua akan menyebabkan ketombe. Yang ketiga akan menyebabkan gatal-gatal dan kerontokan itu. Maka dari itu ini ku keringkan dulu tadi, dan memakai pomade water base-nya saya di bagian rambutnya saja atau di bagian luar teman-teman. Saya pakainya sedikit hanya untuk menghilangkan rambut-rambut yang keluar-keluar. Karena kalau nggak salah Mas Khairul Anam ini tadi sudah menggunakan minyak rambut, bener gak? Benar. Bener ya? Ya. Karena rambutnya keras dengan minyak rambut pada saat saya potong. Usahakan buat teman-teman kalau pergi ke barbershop atau potong rambut, jangan pada saat menggunakan minyak rambut, supaya mempermudah cutsternya atau tukang potongnya untuk memotong dan menghasilkan potongan rambut yang terbaik. Karena memang beda nanti hasil potongan rambut yang memakai pomade sebelum potong dengan hasil potongan rambut tidak memakai apa-apa. Setelah keramasnya itu beda teman. Kita sisir ke arah samping. Kita styling saja. Sisir. Nah, rambut-rambut ini supaya tidak ada lagi yang keluar. Sip. Cut. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini hasilnya, dan hasilnya tidak terlalu muluk-muluk dan pemotongannya juga tidak terlalu muluk-muluk, tapi kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan menurut teman-teman bagaimana nih? Kira-kira ini masuk nggak potongan ini? Kira-kira bagus nggak buat teman-teman? Kasih nilai dong, antara dari 1 sampai 10. Nilainya berapa nih untuk hasil potongan ini? Silakan. Dari before afternya, sesudah dan sebelumnya. Oke? Silakan komen. Silakan komen. Ini di bagian samping kiri, dan ini di bagian belakang. Ini di bagian kanan. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini stylingnya juga tidak terlalu ribet teman-teman ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu hasilnya. Kasih nilai antara 1 sampai 10. Kira-kira berapa yang cocok untuk nilai potongan rambut dan model rambut seperti ini untuk wajah Mas Anam, Khairul Anam. Kira-kira berapa? Oke teman-teman, cukup segitu saja. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa Mas Anam ya, sudah enak gak? Cocok gak hasil? Cocok banget. Yakin? Yakin mantap. Mantap. Kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Tolong ke saya Mas. Udah. Kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Jangan lupa, terima kasih. Saya terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir teman-teman. Mohon dukungannya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan komentar dong supaya saya bisa kira-kira pengen model rambut apa lagi yang akan kita kontenin selanjutnya gitu. Oke? Terima kasih. Salam dari saya. Jangan lupa sampaikan. Sip. Terus lanjut. Terus terus. Terus.